Setelah melewati beberapa rangkaian proses hukum, kini lanjutan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Medina Zain kepada Marissa Icha akhirnya telah menemukan sebuah penentuan yang mana dirinya telah resmi dituntut 1 tahun penjara dalam sidang yang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Turut mendampingi serta menjadi kuasa hukum untuk sang istri tercinta, Lukman Azhari, suami Medina Zain, mengaku sempat menitihkan air matanya di saat tuntutan 1 tahun penjara dibacakan JPU dalam sidang lanjutan kemarin. Atas dasar itu pula lah, nampaknya akan coba Lukman perjuangkan dalam nota pembelaannya dalam agenda sidang selanjutnya. Lantas, seperti apakah curahan hati dari Ibunda Medina tentang tuntutan 1 tahun penjara yang menjerat putri tercintanya itu? Medina Zain, halo Kak, silakan. Di atas dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan kurang masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Ya, Medina masih belum mengerti kan proses persidangan. Kita akan jelaskan nanti. Kita sambut baik. Pada prinsipnya saya kenal. Insya Allah kita sambut baik ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang telah kita saksikan tadi bersama bahwa telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum yaitu tuntutan ya. Baik untuk nomor perkara 552 Pitsus 2022 PNJK TSL maupun 553 2002 PNJK TSL. Adapun putusannya yaitu adapun tuntutan yang dibacakan tadi adalah untuk kasus nomor 552 1 tahun dituntut 1 tahun, kemudian untuk nomor perkara 553 itu 1,6 tahun. Mohon doanya aja, semoga besok hari Kamis kita akan pledoi ya, kita akan buat nota keberatan dari penasihat hukum dan dari terdakwa juga kita akan buatkan. Pada kesempatan ini tadi kami tim telah mengajukan kepada hakim untuk melakukan pledoi, yaitu nota pembelaan secara tertulis di sidang berikutnya. Insya Allah ya, insya Allah mudah-mudahan kami akan lakukan yang terbaik untuk Medina, insya Allah ya. Mudah-mudahan saya juga mohon doanya semoga ada kebaikan di sini untuk Medina dan semua pihak ya. Kita berharap semua bisa memetik hikmah dari ini semua. Semoga pledoi yang dibuat besok semakin ada untuk ke arah lebih meringankan, atau ya sebagai orang tua pasti mendoakan yang baik-baik, mengharapkan bebas, ikut berkarya kembali, ikut menguatkan lagi ekonomi keluarga karena kami di sini terus terang sangat bukan terganggu lagi, sulit untuk bergerak, itu aja. Sedih saya tadi. Saya memang itu orangnya. Sedih lah karena berat juga ya melihat Medina sebagai kuasa hukum yang jadi terdakwa istri sendiri itu berat juga. Ini ujian terberat buat keluarga saya. Tapi insya Allah mungkin semuanya ada hikmah. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan. Saya berharap yang terbaik buat Medina. Karena Medina berulang-ulang saya sering bilang di media, Medina itu dia anak yang baik. Ya, dia banyak baiknya. Dia berprestasi, dia di masa berapa tahun, setahun 2 tahun lalu dia menjadi inspirasi di generasi di usianya. Namun dalam perjalanan Medina juga berstruggle, dia berjuang untuk mengobati kesehatan mentalnya. Dan itu sangat mengganggu perjalanan hidupnya. Dan tidak gampang saya sebagai suami mendampingi seorang istri yang mempunyai masalah kesehatan jiwa.
Saya sering mengantarkan berkali-kali semua segala macam. Itu adalah poin pertama yang membuat Medina itu terganggu gitu loh ya. Dalam berinteraksi, dalam menyikapi segala sesuatu di situ menurut saya. Saya minta doanya mudah-mudahan Medina bisa pulih. Kelihatannya makin saling sinergis aja, saling menguatkan, karena di saat berbahagia juga bersama-sama, sekarang di saat duka juga harus saling menguatkan. Pasti harapannya dimaafkan dan bisa dikasih kesempatan untuk bisa berkarya dan bisa berobat dengan sembuh dan nyaman, karena masa pengobatannya juga kan perlu waktu walaupun sudah keluar. Pengobatannya dia nggak boleh putus minum obat. Kalau dia putus minum obat akan cenderung kambuh, ya, bisa kambuh, itu. Dan harus disupport. Ya, doanya Medin lebih hati-hati ke depan, dijadikan cermin, satu baik untuk pergaulan maupun untuk berpikir secara bisnisnya, apakah itu membahayakan atau bagaimana. Nggak usah mencari-cari bisnis yang bikin mencelakakan diri sendiri ataupun keluarga, itu aja Ibu mah. Di sisi lain, Uci Flaudea, salah satu seteru Medina yang sempat meradang atas berbagai ancaman yang ia terima dari Medina, kini sebuah rasa iba nampaknya kembali ditumpahkan oleh dirinya yang sepertinya telah berpikir kembali untuk memaafkan ulah yang dibuat oleh mantan sahabatnya itu. Sempat membuka pintu perdamaian atas permasalahan jual beli tas branded, namun tidak berjalan baik. Kini hal itu nampaknya coba kembali dilakukan oleh Uci Flaudea dengan turut memberikan sebuah syarat agar istri dari Lukman Azhari itu benar-benar mengembalikan seluruh uang yang sudah ia setorkan kepada Medina secara penuh. Lantas, seperti apakah kesempatan terakhir yang coba diupayakan oleh Uci Flaudea dalam membuka pintu perdamaian dengan pihak Medina? Kalau kemurahan hati, saya sudah banyak murah hati sama Medina. Saya sudah membuka pintu perdamaian dan saya sudah memaafkan dia. Itu jauh-jauh dari sebelum dia masuk. Karena itu kenapa saya sampai mau preskon ini kedua kalinya, dan ini saya rasa yang terakhir saya mau preskon karena saya sudah berkali-kali membuka pintu perdamaian, dan di situ dari pintu perdamaian untuk semua keluarganya Medina, khususnya Medina juga gitu. Tapi sampai hari ini belum ada titik terang yang gimana untuk saya gitu. Kan saya cuman simple, permintaan saya nggak aneh-aneh, iya kan. Walaupun dengan sampai terjadinya saya pelaporan polisi dari awal sampai pengecekan tas juga itu memakan waktu yang cukup panjang dan membuang waktu saya yang sangat banyak, tenaga pikiran saya, waktu saya semua hilang. Di situ saya hanya menginginkan uang saya tolong dikembalikan, itu saja. Hak saya tolong dikembalikan, itu aja. Kalaupun dia bisa persyaratan ini dia lakukan, ya udah nanti akan saya pertimbangkan lebih jernih lagi, lebih bagaimana supaya kasusnya Medina ini tidak berlarut-larut ini loh. Jadi untuk yang di Surabaya sudah tahu itu kan sudah P21, apalagi kalau sudah P21 sebentar lagi kan pelimpahan. Mau tidak mau Medina akan dibawa ke Surabaya dan akan disidangkan di Surabaya, itu pun akan berbolak-balik ke Surabaya. Dan di sini saya membuka lagi pintu untuk perdamaian kepada Medina. Mungkin Medina nggak tahu, mungkin keluarganya atau suaminya, keluarganya, ibunya, siapapun. Saya membuka pintu perdamaian. Ya gini, ada waktunya, karena kan saya sebentar lagi mau ke Amerika dan saya nggak mau diganggu atas urusan hal-hal yang seperti ini lagi. Jadi kalau memang sampai saya kasih waktu sampai Oktober, karena saya Oktober akhir saya harus pergi ke Amerika selama 2 bulan dan saya nggak bakalan lagi balik ke Indonesia karena kasusnya Medina. Dan di sini sampai Oktober kalau memang tidak ada titik temu, ya sudah, hukum tetap berjalan.
Nggak ada sama sekali, nggak ada etika baik, nggak ada etika baik. Dan makanya kemarin itu saya terlalu kesel sama dia ya. Apa namanya, udah dia seperti itu. Saya dihina, saya dimaki, saya diancam. Pokoknya semuanya ada. Itu yang membuat saya itu rasanya geram gitu sama dia. Tapi saya sudah memaafkan dia sih. Makanya saya buka pintu perdamaian ini. Saya nggak mau dicicil, saya tidak pernah mau dicicil, saya tidak mau ditermin. Saya minta sesuai bukti transfer yang pernah saya transfer ke dia.